Kehidupan memang begitu membingungkan. Kadang saat kita berharap bahagia, justru kesedihan yang kita alami. Kita tidak pernah tahu kapan kita bahagia, sekarang, esok, atau lusakah. Terkadang juga saat kita berharap dicintai seseorang, malah merekalah yang membenci kita. Itulah yang dinamakan romantika atau seluk-beluk yang mengandung sedih dan bahagia. Di segala tempat dan kejadian selalu ada romantika di dalamnya. Di sekolah, rumah, masyarakat, ataupun di dalam hati kita sendiri. Romantika, romantika, dan romantika. Saat ku memikirkan romantika itu, terbesit dalam pikiranku tentang koperasi, badan usaha yang mempunyai berjuta romantika di dalamnya, badan usaha yang mempunyai duka, lara, dan ria di dalamnya, mulai dari terciptanya hingga sekarang. Romantika koperasi dimulai pada tahun 1824 di USA. Pada saat itu, Robert Owen menyampaikan ide dan proyeknya. Beliau berniat mendirikan koperasi untuk menyejahterakan kaum buruh di daerahnya. Tetapi ternyata, ide dan proyeknya itu tidak dapat dilaksanakan dan mengalami kegagalan. Romantika koperasi tidak berhenti begitu saja. Perjuangan Robert Owen dilanjutkan oleh William King. Beliau mendirikan koperasi di Inggris pada tahun 1828. Pada tahun 1844, koperasi mulai bangkit kembali. Kejadian ini ditandai dengan berdirinya koperasi modern pertama kali di Rochdale, Inggris bernama The Cooperative Wholesale Society. Dengan kejadian ini, koperasi mulai dikenal dan berkembang di segala penjuru dunia, termasuk Eropa dan Asia. Pada tahun 1896, koperasi mulai merambah ke Indonesia. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh patih dari Purwokerto bernama Raden Arya Wiryatmaja. Indonesia butuh dengan koperasi karena rakyat kita butuh dengan kesejahteraan. Kita butuh wadah untuk memakmurkan rakyat Indonesia saat ini. Akhirnya di Indonesia berbagai organisasi turut serta dalam mengembangkan koperasi, seperti Sarekat Islam membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan toko koperasi. Kesejahteraan yang diimpikan oleh bangsa Indonesia pun mulai terwujud. Bangsa Indonesia mulai merasakan manfaat koperasi seutuhnya. Budi Utomo bekerja sama dengan koperasi mendirikan koperasi konsumsi atau koperasi rumah tangga. Namun, pada tahun 1942, koperasi kembali terpuruk. Koperasi dijadikan sebagai tempat pengumpul barang untuk keperluan perang. Dan bangsa Indonesia dijadikan budak Romusa oleh kolonial Jepang. Kemakmuran yang dulu pernah terjadi, sekarang hilanglah sudah. Rakyat diperlakukan semena-mena oleh Jepang
Mereka disiksa dan diperlakukan kasar tanpa mempedulikan rasa kemanusiaan. Romantika bahagia yang pernah dinikmati sekarang menjadi romantika kesedihan yang mendalam. Hingga akhirnya Tuhan berkehendak lain. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka dan koperasi mulai mengepakkan sayapnya kembali. Koperasi mulai bangkit hingga diselenggarakannya Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada tahun 1947. Dan pada tahun 1953 diselenggarakan Kongres Koperasi kedua yang salah satunya menetapkan Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hal ini merupakan tonggak berdirinya koperasi di Indonesia. Kini koperasi telah berkembang. Namun terkadang koperasi juga dipandang sebelah mata oleh beberapa orang. Inilah romantika abadi yang aku maksud. Kita tahu bahwa koperasi adalah badan usaha yang memiliki tujuan mulia untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat. Tetapi apakah memang koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian Indonesia? Itulah romantika abadi yang kumaksud. Romantika abadi yang harus kita akhiri. Jangan jadikan lagi koperasi sebagai romantika, tetapi sebuah kepastian.